Ini aku sekarang sampai di Kecamatan Pangkel ya, bisa kalian lihat sendiri pemandangannya sangat ciamik dan sangat mempesona karena ini masih pagi. Jadi untuk menuju ke JLS antara Tulung Agung Trenggalek ini kita membutuhkan waktu sekitar 30 menitan ya. Kalau dari sini ya, dari Kecamatan Pekal ya, itu sekitar 17 km aja ya. Nah ini aku karena mengikuti map, jadi kita dilewatkan jalur yang agak-agak ngeri ya. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti saja. Kita ikuti saja ini ya. Ini jalannya cuma cukup buat salipan motor ya. Ini buat salipan motor aja ini susah ya. Oke, sekarang kita masuk di daerah Besuki ya, setelah melakukan perjalanan kurang lebih selama 20 menit. Nah ini di depan kita ini sudah masuk JLS. Nah ini JLS nya, ini dimulai dari pertigaan sini ya, di daerah Besuki. Nah JLS ini panjangnya kurang lebih 17 km ya, sampai Trenggalek. Nah untuk di daerah Trenggalek itu dibatasi atau maksimal itu sampai Kecamatan Watulimo. Nah kalau di daerah Tulung Agung kan di Kecamatan Besuki ya. Jadi ini kita lurus nanti kita akan melihat jalur view yang sangat bagus ya. Itu jadi nanti dari sisi kiri itu kita bisa melihat pantai yang ada di Kecamatan Besuki dan pantai yang ada di Kecamatan Watulimo. Nah untuk pantai yang ada di Kecamatan Besuki itu seperti Pantai Gemah ya, dan seperti pantai apa lagi ada lupa aku. Dan kalau di pantai di daerah perbatasan Trenggalek itu salah satunya yaitu Pantai Perigi ya. Dan di video kali ini kita akan mencoba menelusuri jalur wisata JLS antara Tulung Agung dan Trenggalek itu sejauh 17 km. Jadi bisa kita lihat ya, ini di depan pemandangannya. Wow, jadi di depan kita dan di samping kanan kiri itu seperti dikelilingi daerah pegunungan ya. Kalau di sekitar kiri kita ini sebenarnya pantai ya, tapi tidak bisa terlihat ya karena terhalang. Mungkin beberapa menit lagi, beberapa kilometer ke depan mungkin bisa terlihat. Bisa kita lihat, wah itu di depan itu. Jadi di depan itu seperti pertanaman kelapa ya. Di depan itu di bukit-bukitnya. Oke, kita melewati jalur ini pelan-pelan aja ya. Untuk jalurnya sendiri ini berbeda ya dengan daerah lain. Nah, kalau daerah lain itu kan JLS itu cenderung lurus terus pantainya sebelah kiri itu bibir pantai. Nah, kalau ini kita sekarang itu melewati perbukitan ya. Nah di kanan kiri kita itu ada pohon. Ini jalannya sekarang, dan jalannya ini sangat mulus ya. Jadi meskipun kita jalan cepat itu tidak masalah. Kita coba aja ya, kita tambah kecepatan. Nah kan itu masih stabil ya. Dan ini jalannya berbelok ya teman-teman. Wow. Ini untuk menuju ke Trenggalek ini ya kan, karena kita baru masuk. Ini sekitar masih 16 km ya. Nah ini seperti yang aku bilang ini tuh di perbukitannya itu
ada pertanaman kelapa ya. Itu bisa dilihat itu daunnya. Nah ini depan-depan lagi nih kayaknya lebih jelas ini sebentar. Nah kan di perbukitan daerah sini itu pertanamannya kelapa. Nah itu jalannya berliku dan berbelok ini. Kita ini sekarang menanjak lagi ya. Ini masih di Kecamatan Besuki ya kita ya. Kita telusuri aja ya. Kira-kira itu seperti apa ya. Karena kita belum pernah ke sini dan ini baru pertama. Kita tahunya jalan ini kini dari artikel saja ya. Ini di depan kita ada bapak-bapak ini membawa apa ini? Di bingkisan. Kita lanjut aja, kita lewati saja. Di depan ini jalannya menurun. Ini di depan jalannya menurun. Oh ya, jalur JLS ini baru dibuka kalau nggak salah ya. Aku kemarin baca di artikel itu sekitar pertengahan April ya. Tapi nggak tahu ya tepatnya tanggal berapa. Nah itu bisa dilihat di depan itu pantainya itu sudah mulai kelihatan ya. Wow, itu di depan itu pantainya sudah mulai kelihatan ya. Itu banyak perahunya sekali pantainya itu. Kita lewat sini saja pelan-pelan, tetap jalannya soalnya ini menurun. Kita itu melewati perbukitan. Hati-hati, kita mau menanjak lagi. Habis menanjak kita belok kanan. Dan di samping kiri ini ada seperti warung ya. Ya, warung. Daerah sini juga ada pemukiman ternyata. Ini di depan kita ini, sebelah kiri ini seperti pemukiman ini. Ini. Tapi kalau menurut sumber atau artikel yang aku baca, di daerah sini tuh sebenarnya tidak boleh didirikan bangunan. Tapi nggak tahu ya, ini kok masih ada bangunan. Bahkan yang tadi itu bangunannya itu malah seperti pemukiman ya, sudah beton, sudah tembok ya, sudah gedung ya. Nah di sebelah kiri kita ini sebenarnya ini sudah dekat sekali dengan pantai. Di depan itu jalannya menurun ya. Nah itu pantainya saudara-saudara, kelihatan lagi itu ada kabutnya teman-teman. Ini menurun. Karena kita kesini ini pagi hari dan kebetulan cuacanya sangat cerah, jadi bisa kalian lihat sendiri ya. Tuh di depan ada awan lewat, terus ada gunungnya dan ada langitnya yang sangat biru. Kita berhenti dulu, kita naikkan drone saudara-saudara. Kita nggak mau ambil atau mengindahkan momen. Keren guys. Ini aku udah di jalur JLS Trenggalek Tulungagung ya. Ini masih pagi banget dan masih kelihatan awannya nih guys. Tuh. Nah, jadi di situ tuh sebenarnya pantai tapi masih belum kelihatan. Jadi kita lanjut aja ke situ. Kita coba telusuri jalur JLS Tulungagung Trenggalek ya. Itu agak beda guys jalurnya sama JLS yang lain ya. Yuk kita coba ke sana. Nah, ini di sini ada tulisannya pintu masuk Pantai Gemah Tulungagung ya. Itu pantainya ada di sana. Tapi kayaknya ini masih pagi jadi masih tutup. Jadi kita lanjut aja. Yuk. Oke, jadi aku tetap dianterin sama tuan rumah ya. Ada Sylvie dan Wah.
Oke lanjut tuh ya, kita masih kelihatan banget apa namanya kabutnya. Keren sekali. Jadi apa namanya, kayaknya jalur pantai selatan atau JLS yang menghubungkan antara Tulungagung dan Trenggalek ini itu agak beda ya sama jalur JLS di kota-kota lain guys, karena di sini itu seperti kalian lihat di belakang aku sini itu ada kayak perbukitan yang mirip kayak gunung gitu, dan ini juga iya gitu. Jadi ini tuh kayak jalurnya tuh membelah gitu loh, membelah gunung gitu. Nanti di depan kayaknya kita tuh bakalan menemukan jalur-jalur ekstrim gitu, apa namanya, jalur-jalur ekstrim gitu. Tapi ini belum, ini masih kabutnya tuh masih berjalan-jalan tuh. Kita akan melewati perbukitan ya, tapi sebelum itu ini di kanan kita ada keterangan Pantai Kelatak nih. Jadi kalau mau ke Pantai Kelatak kita belok ke kiri. Oke, kita lanjut naik ke bukit ya. Jadi ini kita melewati perbukitan. Oke, kita langsung tanjak aja gas. Jalanannya naik ya. Ini di depan kita ini langsung ini ada matahari, bisa kita lihat sendiri. Ini kita melewati perbukitan. Ini di kanan jalan ini ada tebing. Ini seperti tebing marmer ya. Jalannya guys mempesona. Ini memang berbeda ya kalau sama JLS lain. Tuh di depan tuh ada tikungan, kita belok nanti ya. Ini kalau ke Tulungagungnya ini masih jauh ya. Maaf, maksudnya kalau ke arah Trenggalek. Dan ini perbukitannya bisa kalian lihat sendiri guys. Ini dibelah, ini bisa kalian sendiri. Kita lanjut aja ya. Oke, ini belok jalannya. Ini kita seperti membelah pegunungan perbukitan. Aduh, jalannya mantap sekali. Ini di depan kita ini turunan ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, ini kita harus hati-hati. Dan di sebelah kiri kita langsung disuguhi pemandangan view pantai. Nah, itu di atas itu seperti kita berada di atas awan ya. Bisa kalian lihat sendiri, pemandangannya sangat memukau sekali. Masih tetap di jalur JLS Tulungagung Trenggalek ya guys. Bisa kita lihat jalannya, kita melewati perbukitan dan membelah gunung seperti di depan ini guys. Jadi ini sebenarnya ini dulunya ini bukan jalan, jadi dulunya ini gunung atau bukit guys. Jadi ini dibelah ya, jadi dibentuk jalan seperti ini. Nah, setelah kita melewati jalur berliku atau melewati perbukitan, di samping kiri kita itu langsung disuguhi pemandangan pantai yang sangat eksotik ya, karena didukung dengan cuaca yang cerah hijau seperti ini. Sebentar kita lihatkan ntar lagi kalau ada pantainya.
Ini masih ketutupan ya. Ini kita masih melewati perbukitan. Sebentar. Ini jalannya lumayan mulus sekali ini karena jalan baru ya. Ini kita melewati perbukitan lagi. Jalannya seperti ini terus ya. Karena memang pembuatannya itu menurut sumbernya itu, jadi pembuatan JLS ini memang kalau di jalur Tulung Agung ke Trenggalek itu harus membuat jalannya itu harus merobohkan ya, bukan merobohkan, lebih tepatnya itu membelah ya gunung. Nah, jadi jalur lintas selatan ini nanti bisa menghubungkan sampai ke arah Banyuwangi ya pembangunannya ya. Kalau ke selatan itu terus ke Banten, jadi nanti ketemunya nanti jalur Pantura, rencananya seperti itu rencananya pemerintah. Ini di depan ini ada seperti pembatas dan mungkin ini kelihatan pantainya ya kalau dari sini, mungkin belum, pantainya belum kelihatan. Kita jalan aja ya, kita pelan-pelan, kita mungkin sampai di Trenggalek nanti kalau kita nggak berhenti nanti sekitar 20 menitan ya. Tapi tadi kita karena pemandangan bagus, jadi tadi di Pantai Gema, terus setelahnya Pantai Gema itu kita berhenti ya, kita ambil footage ya, karena memang cuacanya dan pemandangan view-nya itu sangat bagus ya, berbeda dengan yang JLS yang lainnya. Ini kita di depan ini berbelok ya. Ini kita masuk ke kecamatan apa kita udah nggak tahu ya, karena nggak ada sama sekali, nggak ada petunjuk jalan. Dan di depan ini ada seperti saung. Nah, bisa kalian lihat itu pantainya mulai kelihatan di sini. Nah, itu di pantainya itu ada beberapa perahu ya. Nah, itu. Bagus sekali ya. Cuaca cerah, pemandangan biru, berjalan kita di jalur lintas selatan antara Tulung Agung dan Trenggalek dengan view yang sangat memukau. Sekarang kita melewati jalur turun ya, bisa dilihat di depan jalurnya berliku. Sangat indah ya dilihat ya dari mata. Dan di belakangnya itu ada bukit. Kita akan melewati jalan itu. Kita pelan-pelan aja. Sini sepi. Tadi kita berjalan selama kurang lebih itu 10 menit. Itu hanya 1-2 kendaraan ya yang lewat sini ya. Nggak seperti di jalur utama ya. Kalau lewat JLS itu memang keunggulannya ya, sepi. Jadi bisa mempercepat kita untuk sampai tujuan. Nah, ini kan baru ada 1-2 kan yang lewat. Harus ada mobil dan ini ada motor. Habis itu mau ketemu kendaraan lagi itu masih nunggu ya beberapa menit lagi ya, baru ketemu kendaraan lagi. Di depan ini kayaknya kelihatan view pantainya dari sini ya. Wow, kita berhenti dulu di sini. Kita ambil footage pantai. Itu nggak tahu namanya pantai apa. Kita berhenti dulu. Bisa kita lihat pemandangannya. Wow.
keren banget ini guys. Pokoknya pemandangannya keren banget. Tuh kelihatan nggak ya kalau di kamera? Soalnya di sini di pantai ini itu di depannya situ itu ada banyak banget kayak apa ya, perahu-perahu yang sedang bersandar. Perahu-perahunya tuh nyari ikan sih gitu. Dan di depan aku ini panorama gunungnya, ada 1, ada 2, ada 3. Keren banget sih. Tapi aku nggak tahu sih, maksudnya pastinya ini tuh namanya gunung apa dan ini juga gunung apa itu aku nggak paham gitu ya, karena kalau misalnya kita lihat peta itu nggak kelihatan gitu ya. Coba nanti kita cari tahu ya, kira-kira itu gunungnya gunung apa. Dan di sini kayaknya ketinggiannya ya sekitar 1000-an kali ya, 1000-an guys, 1000-an sih, 1000 mdpl gitu. Terus habis itu pokoknya di sini tuh masih asri banget udaranya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ada perjalanan dari Trenggalek ke Tulungagung ataupun begitu sebaliknya, coba deh aku saranin buat lewat atau mampir di jalur lintas selatan gitu ya. Karena selain kita bisa menikmati keindahan jalannya, kita juga bisa menikmati keindahan wisatanya. Ada banyak banget wisata di sini, yang pasti wisatanya itu bentuknya adalah pantai-pantai kayak gitu. Terus habis itu pantainya juga banyak banget, jadi setiap part itu pantainya beda-beda karena view-nya juga beda-beda gitu. Oke, ini drone-nya kayaknya udah selesai. Ini kita udah mulai turun ya, udah bagus kayaknya. Suasananya tuh mendukung banget gitu, cerah, terus habis itu pokoknya bagus banget ya pokoknya. Oke, gimana hasil drone-nya? Aku tunjukin ke kalian ya. Ini dia, 3, 2, 1. Oke, kita mau melanjutkan perjalanan menelusuri JLS ya. Ini kita di Pantai Karanggoso, ini masih melanjutkan perjalanan. View-nya bagus banget ya. Ini kita setelah ini kita nggak tahu ya kita sampai mana, karena kita nggak tahu jalan dan nggak pernah kesini. Nah, ini di sebelah kiri kalau misalkan mau masuk Pantai Karanggoso ini, itu masuknya. Kita ke arah Pantai Paranggoso. Mutiara 2 km. Oh, ini kalau lurus ke depan ya, ini Pantai Mutiara 2 km. Pasir Putih itu ke arah sana. Jadi di sini itu pantainya banyak sekali ya, satu jalur bisa melewati 3 pantai. Ini kita mencari teman kita ya di Pantai Karanggoso. Kalau mapnya di sini ini jalur JLS. Tapi ini di kiri ini kok ada gang kecil ya. Coba kita masuk aja. Wow, di depan pemandangannya pantai guys. Pantainya ini ya Pantai Karanggoso. Wow, ini bisa kita lihat pemandangan pantainya. Banyak perahu nelayan ya di sini. Dan di sebelah kirinya itu ada dermaga. Oke, jadi ini sekarang kita lagi ada di Pantai Karanggoso. Ya. Jadi di Pantai Karanggoso ini kita bisa melihat beberapa pantai.
Yuhu. Jadi kalau di arah sana coba dibalik. Nah, di depan sana itu ada namanya sekitar 2 km ya dari sini. Ada. Di balik dermaga ini itu namanya Pantai Mutiara. Nah, Jadi misalkan kalau di sisi sana itu namanya Pantai Perigi ya. ya aku nggak tahu lah guys, pokoknya ini itu sebenarnya itu adalah dermaga atau bukan. Coba kalau ya kalian tahu, kalian bisa komen aja ya guys ya. Nih yang jelas gitu ya, jembatan ini itu menghubungkan antara daratan sini sampai tengah laut situ. Nah di tengah laut sini pas nanti kalau misalnya kita mau sewa kayak pesawat sih, apa namanya, kapal untuk berkeliling-keliling apa namanya laut ini. Dan ternyata di sana, ujung sana itu ternyata itu ada kayak kayak pulau-pulau kecil gitu ya. Jadi kayak ada pulau-pulau kecil gitu yang bisa disinggahi kayak Dan gitu katanya tadi kata orang sini nih kita bisa naik sini ya. iya. Nah Nggak ini tahu ya. Iya. Tapi kayaknya ini tuh nggak ada jalannya gitu loh guys. Kalau ini kan ada bisa pagar. lewat bawah. Tapi paling nggak kita brosot lewat bawah sini. Lewat bawah. Au. Aduh. Itu kayak sebentar sini. Itu bukan karang, tapi kelihatan kok dari sini. Ini kayaknya tuh adalah pemecah ombak kalau nggak salah. Ya nggak sih? Gitu. Jadi ombaknya biar nggak kesini, yaitu di situ. Ini tadi kan dinamakan Pondok Perigi. Ya karena kenapa ya? Aku juga nggak tahu sih sebenarnya. Ya mungkin apa karena itu dia terbuat dari kayu, jadi dinamakan Perigi gitu. Jadi kayak bergerigi-gerigi gitu loh guys. Ya nggak tahu juga sih. Pokoknya ini tuh asik banget di sini. Kita bisa ngeliat di sini kapal-kapal ya pada bersandar. Kayak gini, ini kapal-kapal nelayan ya. Kapal-kapal nelayan pada pulang dari cari ikan dan pada disandarkan di sini. Oke, sepertinya ini kita sudah mau sampai di ujung ya. Soalnya tadi kata warga itu ada pelabuhan perikanan Nusantara. Nah, ini pelabuhan perikanannya. Terus habis itu tuh jalannya sudah berbeda ya, sudah nggak harus lagi. Mungkin di depan ini ya, coba kita cari. Oh ya, itu di depan. Dan ini batas JLS Trenggaleknya. Ini udah mulai rusak. Jadi kalau kita ke sana itu jalurnya udah mulai menyempit jadi. Oke, kalau gitu mungkin kita balik aja dan aku tutup di sini ya vlog kita ya.